Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, nama saya Winarto Saputro. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing seputar support vektor mesin ya, sebagai salah satu tugas akhir di sebuah mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang support vektor mesin, mesin learning dan pengaplikasiannya pada kasus nyata. Oke, untuk outline materi kali ini, mungkin yang pertama saya akan membahas sedikit tentang machine learning dan tentang learning type yang ada dalam machine learning. Kemudian di sini saya kasusnya akan berfokus pada problem klasifikasi, dan nanti selanjutnya adalah SVM itu sendiri. Kemudian di sesi selanjutnya akan ada demo dan implementasi pada kasus yang nyata ya. Kemudian ada kesimpulannya apa dari materi ini, dan serta ada to-dos. To-dos intinya sesuatu yang harus dilakukan ke depannya agar untuk mengimprove materi ini. Oke. Pertama, machine learning. Machine learning itu merupakan suatu cabang aplikasi dari AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar, dalam tanda kutip belajar sendiri ya, tanpa harus berulang kali diprogramkan oleh manusia. Jadi machine learning itu biasanya menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data ya, dengan tujuan untuk memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Nah, pada machine learning ini memungkinkan sebuah komputer itu belajar dan mempelajari dari sebuah data, sekumpulan data, atau learning from data, sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Nah, proses belajarnya biasanya menggunakan algoritma khusus ya, yang disebut dengan machine learning algorithm. Nanti banyak sekali machine learning algorithm sesuai dengan tipe learningnya. Oke, untuk learning type-nya atau tipe-tipe pembelajarnya di sini dikategorikan ada 4 ya. Pertama ada supervised learning, kedua ada unsupervised, ketiga ada semi supervised, dan yang terakhir ada reinforcement. Supervised itu apa? Supervised itu intinya suatu teknik pembelajaran atau tipe pembelajaran yang terawasi. Artinya algoritma machine learning dapat menerapkan informasi yang telah ada pada data yang telah diberikan sebuah label tertentu. Misal sebuah data untuk klasifikasi ya, data sebelumnya yang untuk belajar itu telah terlabeli secara sendiri, sehingga komputer nanti akan belajar melalui data itu. Yang kedua ada unsupervised. Kalau supervised tadi merupakan pembelajaran yang terarah, yang unsupervised ini tidak terarah. Maksudnya tidak ada supervisi langsung dari data yang disediakan untuk sebuah komputer itu belajar. Artinya datanya itu tidak terlabeli. Nah, supervised learning sendiri biasanya digunakan untuk permasalahan regresi atau klasifikasi. Sedangkan unsupervised ini biasanya untuk permasalahan clustering. Nah, yang ketiga adalah semi-supervised. Semi-supervised itu mirip seperti supervised. Dia ada data yang terlabeli, namun ada juga data yang belum terlabeli. Jadinya seperti ada yang missing seperti itu untuk datanya. Yang keempat adalah reinforcement learning, yaitu suatu algoritma yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini memberikan sebuah poin atau reward pada saat model yang diberikan semakin membaik, atau mengurangi poin saat atau error ya, saat model yang dihasilkan semakin buruk. Kira seperti itu. Nah, workflow-nya dari machine learning itu sendiri yaitu pertama kita harus punya datanya ya, karena sebuah model itu harus belajar dari data. Data itu akan di training. Data dari sebuah database atau dari sebuah mana data bisa didapatkan dari manapun.
bisa formatnya juga apapun. Intinya nanti dia sebagai knowledge base untuk sebuah model, kemudian akan di training. Setelah training, kita akan punya model dari data yang telah kita training itu. Kemudian inputnya, jadi ketika modelnya sudah jadi, ketika kita punya input baru, data input tersebut, misalnya untuk masalah prediksi ya, prediksi dari sebuah kasus apa dengan model machine learning, nanti data input tersebut akan diprediksi dan menghasilkan result tertentu. Tentunya result ini bukan result pasti ya. Biasanya pendekatannya machine learning itu dari aproksimasi atau perkiraan, tidak hasil yang benar-benar saklek gitu, betul 100%, tapi ada error toleransinya atau ya ada sedikit miskalkulasi atau apa. Yang jelas ini bukan yang jelas ini merupakan sebuah hasil aproksimasi. Tentunya ini machine learning ini kan sebuah soft computing ya, jadi hasilnya nggak 100% dan biasanya memang menggunakan aproksimasi atau perkiraan. Nah, classification problem. Classification problem itu merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Contohnya yaitu kucing dan anjing ya. Kalau kita manusia kan secara jelas kan bisa membedakan kucing dan anjing ya. Tapi kalau komputer bagaimana? Tentunya dia harus belajar dulu kan. Tentunya data belajarnya kita harus, misal kalau ini untuk kasus image, klasifikasi image, jadi kita datanya harus sediakan data kucing dan data anjing. Kemudian akan di training sehingga akan dibangun sebuah model, nanti akan menghasilkan output sendiri. Ketika diuji dengan ada sebuah foto baru, dia dapat menentukan sebuah objek itu merupakan kucing atau anjing. Oke. Nah, selanjutnya adalah support vector machine. Support vector machine itu salah satu algoritma machine learning ya. Jadi SVM itu apa? Dia itu supervised learning. Artinya dia belajar dari data yang sudah terlabeli sebelumnya dan bisa digunakan untuk permasalahan regresi dan klasifikasi. Kemudian cara kerjanya bekerja dengan cara menemukan hyperplane yang paling optimal. Hyperplane itu apa? Yang paling optimal itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, intinya ini saya ilustrasikan sebuah problem klasifikasi ya. Jadi ada dua data yang membedakan antara biru dan merah ini. Kemudian hyperplane itu garis pemisah antara dua golongan tersebut. Nah, dan yang paling optimal itu mana? Di sini ada tiga garis. Ada tiga garis 1, garis 2, garis 3, artinya ada 3 hyperplane. Jadi yang paling optimal itu yang mana? Yang paling optimal itu yang mempunyai jarak terjauh atau margin terjauh antara support vector dari dua buah kelas. Nah, seperti ini. Jadi dari gambar ini, garis hyperplane yang paling optimal adalah yang garis 2. Di sini hyperplane-nya ini, kemudian yang biru merupakan yang sebelah bawah garis hyperplane atau sisi biru ini merupakan negatif hyperplane, dan yang sebelah kanan ini yang positif hyperplane. Dan jarak terjauhnya yaitu jarak support terdekat antara dua buah kelas ke dalam hyperplane. Kira-kira seperti itu SVM. Dan di SVM itu ada yang namanya teknik trick kernel ya. Jadi datanya itu secara pengklasifikasian tidak selalu harus garis lurus seperti ini. Nanti ada yang bisa bulat seperti ini, ada yang kemana-mana gitu. Jelas ada trik namanya SVM kernel. Di sini ada 3 trik kernel ya. Yang pertama linear seperti yang kayak tadi, dia merupakan hyperplane yang lurus. Kemudian ada RBF. RBF ini seperti ini, jadi semacam hyperplane-nya seperti ini dan membentuk sebuah peta untuk mengklasifikasi dua kelas. Yang kedua ada polinomial. Dia tetap memisahkan dua kelas tapi ada lekungan di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sekarang udah masuk ke demo dan implementation.
Oke, untuk demo dan implementation ini, di sini kasus yang saya ambil merupakan klasifikasi ya untuk head speech pada Twitter. Untuk lebih jelasnya, saya pindah ke dalam Jupyter Notebook aja. Oke. Nah, oke, sebelum dalam lebih detail, saya ingin briefing sedikit tentang implementasinya ini. Jadi, implementasinya ini merupakan suatu prediksi sebuah Twitter itu apakah Twitter itu termasuk head speech atau bukan. Di sini ya karena kasusnya Twitter, jadi mainly atau lebih besar datanya berupa teks, dan datanya saya dapatnya dari Kaggle, karena kan dalam sebuah project machine learning ya, pembuatan model machine learning pertama diawali dengan data gathering. Nah, data gathering ini tekniknya banyak, bisa dilakukan dengan scraping atau download dari repository dataset yang terkenal, atau bisa dari situs semacam Kaggle, semacam kompetisi seperti ini. Di sini saya mendapat dari Kaggle. Di sini Indonesia head speed. Oke, ada di sini, teman-teman bisa download sekitar 2 mega dan isinya berupa file CSV yang berisi Twitter sekitar 13 ribuan. Nah, setelah tahap data gathering sudah dapat, saya percepat aja, data gathering sudah kita selesaikan, kemudian adalah understand the data. Kalau saya sepertinya lebih mengarah ke situ untuk mendapat intuisi dari data yang akan kita olah itu ya. Di sini dari link ini didapat 3 buah data ya, yaitu data, kamus alay, dan stopword bahasa Indonesia. Data ini apa? Data ini kumpulan tweet dari user yang sudah terlabeli dia mengandung head speech atau tidak dengan tanda ini HS1010. Kemudian kamus alay ini untuk salah satu bagian dari preprocessing ya. Preprocessing itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada stopword bahasa. Stopword ini fungsinya buat apa? Nanti saya juga jelaskan. Intinya dalam data understanding ini kita harus melihat datanya ya, maksudnya untuk membedah sebuah datanya ya, untuk mendapatkan sebuah intuisi untuk mau dijadikan model seperti apa. Di sini kan datanya sudah saya panggil ya dengan menggunakan library yang sudah saya import di sini. Library-nya yaitu ada Panda, NumPy, Matplotlib, dan Stammer. Terus ada library scalar-nya untuk vectorization dan model selection, serta metriknya nanti ditentukan akurasi, presisi, recall, dan advance score-nya. Oke, untuk datanya kita intip dulu. Datanya ini ada sekitar 13 ribuan ya. Tidak mungkin saya tampilkan semua, saya jadi untuk mendapat intuisinya aja saya tampilkan 5 buah. Di sini ada ada data dan kolom-kolom lainnya, tapi di sini ada kolom banyak sekali, yaitu Twitter ini termasuk abusive atau hate speech individual atau grup atau religion, race, dan lain sebagainya. Di sini ada di sini. Tapi untuk SVM ini, project ini, di sini saya gunakan 2 kolom aja, yaitu kolom tweet dan HS. Nah, kebetulan kan karena target kita SVM ya, dan datanya harus supervised learning udah terlabeli. Kebetulan di sini sudah terlabeli dengan baik, dan kalau kita describe datanya ada sekitar 13.169.000, dan mainnya sekian, standar deviasi sekian, minimalnya sekian, dan sekian. Nah, untuk data understanding selanjutnya, tentunya kita harus mengecek apakah dataset ini ada missing column atau enggak, missing value dalam kolom atau enggak. Dari itu kita gunakan syntax ini untuk mengetahui apakah datanya itu ada yang kosong atau tidak. Nah, kebetulan alhamdulillah di sini nggak ada yang kosong ya. Jadi semuanya udah diproses dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan alay dictionary tadi, yaitu Neo Kamus Alay. Jadi kan Twitter kan kebanyakan yang pakai kan anak muda, dan biasanya anak muda itu banyak pengertian yang asal dan alay kayak gitu.
Maka dari itu ada sebuah dataset yang ya tidak semuanya tercover, tapi setidaknya ada yang tercover lah sedikit. Misal seperti ini, anak Jakarta asik-asik. Dia tanpa spasi kan harus kita bikin sebuah bentuk bakunya, yaitu anak spasi Jakarta asik-asik. Dan lain-lain yang 3 kali, seperti yang 3 kali, jadiin kita di sini datasetnya dijadikan 3 kali, tulisan 3 kali. Sama ini singkatan, misal T3 Tab Jokowi. Jadi yang benar adalah tetap Jokowi. Tuh. Kemudian yang stop word itu fungsinya apa? Stop word itu untuk sebuah nantinya akan difungsikan sebagai penghilangan sebuah data ya. Jadi data-data yang kita anggap tidak perlu artinya itu meaningless, kita akan remove. Dan fungsinya dataset stop word itu nanti sebagai bank datanya atau korpusnya yang akan mengecek apakah di dataset yang asli ada mengandung kata itu atau enggak. Kalau mengandung berarti kita harus remove. Nah, keduanya terus selanjutnya untuk mendapatkan intuisi yang lain, yaitu kita harus plot datanya. Di sini saya plot HS-nya dengan histogram. Di sini ada sekitar 7.000-an data yang bernilai 0, artinya dia tidak termasuk head speed ya. Dan yang satu ada sekitar 5.000-an. Kalau kita lihat datanya ini memang agak imbalance ya, tapi tidak apa-apalah. Nah, ini untuk menghitung positif negatifnya, tepatnya yang 0 atau yang berpredikat non head speech dia ada 7.608, dan yang termasuk head speech dia ada 5.561. Untuk imbalance data sendiri sebenarnya ada penangannya, cuman di sini saya tidak bahas. Di sini yang saya ke modelnya aja nanti. Nah, kemudian tahap ini udah selesai nih, tahap data understanding udah selesai. Setelah data kita udah memahami datanya itu gimana, kita akan pre-processing datanya. Karena head speed atau Twitter ini merupakan teks ya, jadi di sini mirip dengan teknik pre-processing pada tas-tas NLP. Jadi pertama kita harus lowercase-kan dulu katanya, karena tentunya komputer akan menangani perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Komputer itu selalu sangat sensitif ya, jadi kita untuk penyeragaman kita harus lowercase-an dulu. Karena ASCII-nya beda kan antara huruf besar dengan huruf kecil. Jadi untuk penyeragaman kita akan lowercase. Kemudian teks tersebut atau tweet tersebut nanti kita akan di-remove karakter-karakter yang tidak perlu, seperti enter, RT ini retweet, dan user serta link dan spasi-spasi berlebih nanti kita akan remove. Kemudian ada remove non-alphanumeric. Kemudian ini kita terapkan untuk dictionary lainnya, itu nanti akan kita normalisasi. Kemudian remove stop word yang seperti saya bilang tadi. Jadi akan di-remove di sebuah tweet tersebut apakah mengandung kata-kata yang ada dalam stop word, nantinya akan di-remove dari dataset tersebut. Yang di-remove katanya ya, bukan datanya, bukan data raw-nya, tapi kata yang mengandung di situ. Dan terakhir adalah stemming. Stemming ini untuk membentuk menjadi kata dasar. Misalnya sebuah kata kan di dataset itu ada kata yang berimbuhan ya. Nanti dengan proses stemming ini, dengan algoritma stemmer ini, dan stemmer ini akan akan mengembalikan ke dalam kata dasarnya. Misal berjalan, jadi nanti setelah di stemming akan menjadi kata jalan. Tuh. Kemudian dari fungsi-fungsi yang secara individual ini kita jadikan jadi sebuah fungsi namanya pre-processing. Kemudian diterapkan semua sehingga diterapkan pada data yang tweetnya ya, dengan sintak apply fungsi pre-processing tersebut. Kemudian datasetnya di sini saya bentuk 2 saja, kan tadinya kolomnya banyak. Sekarang saya ambil 2 saja, yaitu tweet dan HS, sehingga finalnya seperti ini. Jadi ada kolom tweet dan HS. Di sini kolom tweet ini isinya udah pre-processing semua, jadi artinya kita siap untuk masuk ke step selanjutnya. Kemudian kita split dulu
kan supervise kan harus 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 ada learning trainingnya dulu ya, di training harus untuk our learning. Di sini kita split, yaitu ada train X, test X, train Y dengan data tweet ini dengan test case-nya sekitar 2%, 0,2. Kemudian untuk fitur extraction-nya di sini saya menggunakan fitur extraction bug of word dengan fungsi tfidf. Bug of word itu apa? Bug of word itu seperti ini. Nah, di sini saya agak melenceng sedikit, jelaskan sedikit tentang bug of word. Jadi bug of word itu bug itu yaitu tas atau karung, word itu kata. Jadi sekumpulan kata dalam karung. Intinya seperti itu. Misal di sini kita punya 3 dokumen ya. Dokumen 1 isinya hari ini saya pergi ke kampus. Dokumen 2 bermain badminton sangat menyenangkan. Dokumen 3 itu belajar machine learning untuk tesis. Nah, bug of word sendiri akan merangkum semua dokumen yang ada ini atau korpus ini menjadi satu array tertentu, satu array. Jadi array-nya akan berisi dengan indeks ya. Hari ini saya pergi ke kampus dan seterusnya. Di sini akan dibentuk seperti ini. Semakin banyak dokumennya dan semakin banyak kata yang unik, dia akan nanti semakin panjang. Nah, kemudian kalau dokumen 1 ini kita terapkan dalam bug of word, nantinya akan menghasilkan seperti ini. Jadi karena dokumen 1 hari ini saya pergi ke kampus, jadi untuk hari ini ada. Jadi ini misalkan saya menggunakan fitur biner ya. Jadi hari dia untuk doc 1 dia ada, ini ada atau true, saya juga ada, saya ada dan seterusnya. Untuk dokumen 2 juga seperti itu. Kata yang ada dalam bug of word ini mana akan bernilai true. Dan dokumen 3 ini juga. Nah, misal ada dokumen baru ya, ke kampus untuk tesis. Jadi nanti representasi bug of word-nya akan seperti ini. 00011 mengikuti dengan term dalam array ini. Nah, kemudian di sini saya tidak menggunakan 0 true false kayak gini, menggunakan tfidf. tfidf itu apa? tf itu term frekuensi, idf itu inverse document frequency. Jadi tfidf merupakan perkalian antara term frekuensi dan inverse document frequency. Term frekuensi itu apa? Term frekuensi itu semacam berapa kali kemunculan kata tersebut dalam dokumen. Misal hari ini saya pergi ke kampus, term frekuensinya hari berarti berapa? 1. Kecuali di sini ada hari lagi. Hari ini saya pergi ke kampus. Besok hari Jumat berarti hari itu di situ ada 2, TF-nya hari. Nah, IDF itu apa? IDF itu inverse document frequency. Rumusnya IDF itu log n dibagi df. Logaritma n itu jumlah korpusnya ya, jumlah datanya, jumlah dokumennya dibagi df. df itu dokumen frekuensi. Artinya dokumen mana saja yang mengandung kata tersebut. Seperti itu. Nanti tfidf-nya adalah hasilnya seperti itu dikalikan. Oke, setelah kita kembali lagi ke model yang akan kita bangun. Setelah kita split ya datanya untuk tes dan training, kemudian kita terapkan fitur tersebut. Kebetulan ada library yang mendukung tfidf-nya ya, jadi kita langsung masukkan saja, tinggal membuat instance-nya dan kita fitkan pada dataset-nya, yaitu kolom tweet. Kemudian kita transform dari dataset yang sudah kita pecah itu. Nah, kemudian kita terapkan SVM-nya ya. Di sini saya tanpa menggunakan parameter tertentu. Jadi tinggal SVM, SVC, kita fitkan pada algoritma tersebut. Kemudian kita predik pada dataset tesnya ya. Tentunya yang sudah di-apply-kan atau sudah diterapkan fitur tfidf. Ketika di run, saya mendapat akurasinya seperti ini. 82,87 sekian. Recall-nya sekian dan prediksinya sekian. F1 score-nya 78,36 sekian. Nah,
tentunya udah lumayan sudah disebut baik ya. Biasanya yang akurasi 80% ke atas itu sudah model tersebut sudah terhitung baik ya. Udah bisa membedakan lah. Nah, setelah itu kita terapkan fitur hyperparameter tuning ya. Di sini kernelnya saya pilih linear atau RBF dengan C-nya 1 sampai 10. Kemudian akan di grid search dengan hyperparameter tersebut dan kita fitkan, coba fitkan pada data training. Kemudian diperoleh nilai ini. Nilai base-nya yaitu 10 dan kernelnya RBF. Dan base score yang didapat sekitar 84%, 0,84. Nah, setelah udah tahu ininya, kita apply-kan pada SVM-nya dengan C10 karena LBF degree-nya 3 dan gamanya scale. Kemudian kita fitkan lagi kembali, kita jalankan kembali. Kebetulan ditemukan nilai akurasi sekian. Memang tidak terlalu signifikan ya naiknya. Hanya naik 1% untuk akurasinya dan recall-nya malah turun. Tapi precision score-nya naik dan F1 score-nya itu naik. Nah, kemudian kalau kita plot confusion matrix-nya akan menjadi seperti ini. Jadi dia dapat membedakan sekitar 1357 data bit yang berlabel 0 dan diprediksi 0 dia dapatnya 1357. Dan untuk yang ini, yang label sebenarnya dia 0 atau non head speed dan diprediksi 1 ya. Prediksi head speed itu ada 833. Kira-kira seperti ini. Dan kemudian kalau kita predik ya, buat fungsi predik, misal ini saya buat fungsi classify untuk memprediksinya, yaitu misal prediksi masukkan tweetnya, nanti kalau dia prediksinya 1 dia termasuk head speed, tapi kalau enggak berarti dia bukan head speed. Misal kita prediksi ini, filmnya jelek, kurang greget, banyak garingnya, dia mampu memprediksi dia itu sebagai kata-kata head speech atau tweet head speech. Nah, seperti ini misal seru filmnya, aktornya ganteng, alur ceritanya mantap, dia bisa membedakan bukan head speech. Kira-kira seperti itu. Oke, kembali lagi ke slide. Jadi untuk SVM itu sendiri mempunyai kelebihan ya, dia mempunyai generalisasi, yaitu kemampuan suatu metode untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk dalam data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Kemudian ada curse of dimensionality, masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter, misal jumlah hidden neuron pada NN, stopping kriteria dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibandingkan dengan dimensional vektor ruang, maka semakin tinggi dimensi dari vektor ruang informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Kemudian ada feasibility, yaitu SVM itu merupakan metode yang dapat diimplementasikan relatif mudah ya, karena proses penentuan support vektor yang dirumuskan itu terdapat dalam QP problem atau quadratic programming. Nah, SVM juga mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya dia sulit untuk dipakai dalam problem skala besar. Skala besar di sini maksudnya jumlah sampel data yang untuk diolah ya. Dan SVM itu biasanya bagus untuk binary klasifikasi yang seperti saya tunjukkan tadi, yaitu ada true or false atau head speed atau bukan head speed. Meskipun bisa untuk multi class, tapi ini kurang dianjurkan lah untuk dipakaikan SVM. Oke, kesimpulannya apa dari sini? Kesimpulannya, SVM dapat digunakan sebagai model klasifikasi, terutama klasifikasi biner ya. Dan SVM ini dapat digunakan untuk data teks atau NLP, meskipun bisa digunakan untuk data-data lainnya seperti image atau yang lain-lain. Dan klasifikasi head speed yang dilakukan tadi memperoleh akurasi sekitar, kan karena saya hit and run terus ya, saya menemui rata-rata akurasi yang diperoleh itu
83 sampai 80%. Soalnya saya pernah mendapatkan base akurasinya segini ketika saya run kemarin. Dan recall-nya juga 83 sampai 85%, precision-nya itu 74 sampai 77%, dan advance score-nya 78 sampai 81%. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Dan to-dos-nya, hal yang akan dilakukan ke depannya untuk membuatnya lebih baik, yaitu terapkan model feature extraction yang lain, seperti word embedding. Karena yang tadi saya pakai kan merupakan bug of word-nya. Mungkin kalau teman-teman punya waktu dan kesempatan, bisa menggunakan metode lain seperti word embedding dengan word to fact atau dan lain-lainnya seperti Shibo atau skipgram dan lain-lain. Dan lakukan teknik untuk menghandle imbalance data ya. Uh, untuk menghandle imbalance data ada tekniknya sendiri. Setahu saya ada SWOT atau SMOT. Saya lupa detailnya. Harusnya kita sebisa mungkin kalau membuat sebuah model itu datanya itu balance, jangan imbalance. Nah, lebih baiknya kalau teman-teman punya waktu, bisa menerapkan teknik ini pada data yang akan dijadikan training untuk model. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan tentang support vektor mesin dan implementasinya. Baik, karena sudah saya jelaskan semua dan saya aplikasikan pada sebuah implementasi kasus, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan. Kalau teman-teman punya kritik atau saran nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Saya Winarto Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.